Jika kau tidak ingin mati, diam saja di sana. Wanita. Ini. Ya Tuhan. Payudara. Wanita ini, bukankah dia wanita cantik dari mimpiku semalam yang tidur denganku? Kebetulan sekali. Hei, kau terlihat seperti akan pingsan. Berani sekali kau. Kenapa kau pukul aku? Aku orang terkaya di Rongcheng, putri sulung keluarga Zeng. Jika kau berani menyentuhku, aku tidak akan melepaskanmu. Keluarga Zeng. Hei, pengacau ini. Hei, kemarilah. Tarik napas dalam-dalam dan kembungkan perutmu. Lakukan beberapa kali lagi. Buka mulutmu. Kau? Rasa obat ini. Ini untuk asma. Kau. Bersyukurlah kau bertemu aku. Kalau tidak, kau akan jadi mayat. Para pedagang manusia ini. Mereka benar-benar meracuniku. Setelah kakak iparku datang, aku tidak akan melepaskanmu. Hamfah. Jadi mereka pedagang manusia. Pengacau ini, dia bilang dia putri orang terkaya, pasti dia kaya raya. Cabul. Apa yang kau tertawakan? Hei, bocah cantik. Lepaskan para cantik ini untukku. Atau, jangan salahkan aku jika kasar. Hei, cabul. Mereka terlalu banyak. Kau tidak bisa mengalahkan mereka. Tidak apa-apa, aku sangat kuat. Berhenti pamer. Kakak iparku akan segera datang. Dia pahlawan perang. Dia akan menyelamatkan kita. Tidak, itu tidak akan berhasil. Jika kita menunggu kakak iparnya, pujiannya akan direbut. Kalian bocah cantik. Apa kau tuli? Kau lepaskan mereka atau tidak? Kau memang tidak mau dengar. Bukankah kita sudah memberinya obat? Kenapa dia baik-baik saja? Kita tidak memberinya cukup. Pukulan akan membuatnya jerah. Kalian, tidak cukup. Terlalu lemah. Napata? Serang! Cabul, awas. Wanita yang cantik sekali, pinggang yang ramping. Begitu lembut. Aku juga di sini. Berhenti. Kamu tidak apa-apa? Oh, aku baik-baik saja. Kakak ipar. Ini adalah kakak ipar si pembuat onar. Muda dan cantik. PFFT, dia adalah kakak iparku. Jangan main-main. Kakak ipar. Mereka meracuniku. Aku. Yuan, kamu tidak apa-apa? Dia, sudah lama diracun. Dia mudah mengigau. Ini penawarnya. Hei. Terima kasih. Sama-sama. 1 pil, $100, dan aku baru saja mengobati asmanya, total $2.000. Bayar? Apakah aku meminta terlalu banyak? Mbah ipar, jangan percaya dia. Dia memanfaatkan alasan menyelamatkanku untuk merabaku. Dan, hanya untuk pamer, dia bahkan memprovokasi para pedagang manusia itu. Jika kamu tidak datang tepat waktu, aku pasti sudah mati. Dan kamu berani minta uang? Hei, kamu pengacau. Aku baru saja menyelamatkanmu, mengobati asmamu, dan lagi, bahkan jika mbak iparmu tidak datang, orang-orang lemah itu aku bisa mengalahkan mereka sendiri. Cukup, Yuan. Maaf, Pak, adikku sudah dimanjakan sejak kecil, tolong jangan marah padanya. Ini 10.000. Terima kasih sudah menyelamatkan adikku. Jadi ini keluarga terkaya.
Mereka langsung mengeluarkan 10.000, aku seharusnya minta lebih. Tidak. Hei. Hanya beberapa pil, dan kamu minta 10.000, bagaimana kau tidak merasa malu? Cukup, Yuan. Mbak Ipar, Namaku Song Jinshu. Aku adalah Mbak Ipar Yuan. Aku lihat kamu membawa obat, boleh aku tanya, apa kamu seorang dokter? Panggil saja Lin Feng. Seperti itulah. Aku memberikan obat asma pada si pengacau itu bisa bertahan sebulan untuknya. Jika kamu butuh lebih, kamu bisa datang padaku. Maksudmu, bahkan dengan olahraga berat atau menghirup serbuk sari, dia tidak akan terkena serangan? Benar? Untuk bulan ini, dia akan seperti orang normal. Hei, kamu memang bicara besar tanpa takut kehilangan muka. Asmaku sudah dirawat oleh tim medis terbaik di negara ini, menjaganya. Bahkan obat yang aku minum adalah yang terbaik di dunia. Aku tidak berani melewatkan satu hari pun. Hanya kamu, yang bisa membuatku tidak kambuh asma selama sebulan penuh? Baiklah, Yuan. HMPH. Percayalah apa yang kamu mau. Aku sedang sibuk mencari tunanganku. Sampai jumpa. Hei, kamu, orang sepertimu punya tunangan? Aku heran, gadis mana yang buta sampai mau denganmu. Ayolah, Yuan. Kakak ipar, kamu tidak benar-benar percaya padanya, kan? Jika Tuan Lin mengatakan yang sebenarnya, kamu tidak akan pernah lagi tersiksa oleh asma. Kakak ipar, itu tidak mungkin. Tidak apa-apa, pergi periksa saja, nanti kita tahu. Ayo. Pergi. Astaga, uang yang baru kudapat akan segera habis. Anak muda, hari ini, putri keluarga Zhao akan bertunangan dengan putra keluarga Duan, semua biaya di jalan ini ditanggung mereka. Kamu bisa makan sepuasnya. Putri keluarga Zhao? Itu Zhao Shuzhen, putri keluarga Zhao. Benar. Tidak, bukankah dia tunanganku? Bagaimana dia menikahi putra keluarga Duan? Seorang pengemis ingin menikahi gadis cantik kaya. Nona Zeng, kesehatanmu sangat baik. Bagaimana mungkin? Aku jelas-jelas punya asma. Sepertinya Tuan Lin mengatakan yang sebenarnya. Aku harus segera menemukannya. Tapi dia sudah pergi. Di mana kita mencarinya? Tunggu aku. Hei, bantu aku cari seorang Taois berpakaian compang-camping bernama Lin Feng. Dia di rumah Zhao. Oke, mengerti. Kakak ipar, apakah kamu menemukannya? Dia pergi ke pesta pertunangan keluarga Zhao. Hubungi keluarga Zhao. Kita akan ke sana sekarang. Oke. Baru saja dapat telepon. Keluarga kaya raya, Nona Zeng dari keluarga Zeng, dan Nona Song Jinsu, prajurit wanita hebat, akan datang mendukung kita. Itu sungguh hebat. Jika mereka datang, pesta pertunanganku pasti akan menggemparkan kota. Sepertinya, anakku, kamu dan Duan Muda adalah pasangan yang sempurna. Bahkan tokoh besar seperti keluarga Zeng harus datang dan memberkatimu. Omong kosong pasangan sempurna. Ini berantakan dari mana? Hei, apa maksudnya dengan ini? Dia tidak datang untuk membuat masalah, kan? Dari mana datangnya pengemis ini? Pesta pertunangan putriku kamu pikir bisa seenaknya masuk dan membuat masalah? Satpam. Namaku Lin Feng. 20 tahun yang lalu, keluarga Zhao Anda membuat perjanjian pernikahan dengan guruku. Nona Zhao ternyata bertunangan dengan pengemis ini. Perjanjian pernikahan apa? Aku tidak mengakuinya. Aku putri bangsawan keluarga Zhao. Bagaimana mungkin aku menikahi pengemis sepertimu? Mimpilah. Mau melanggar perjanjian? Nyonya Zhao, 20 tahun lalu, Anda sakit parah dan hampir mati. Guruku menyembuhkanmu. Dia memberi keluargamu kekayaan yang tak terhingga, dan itulah mengapa keluarga Zhao begitu makmur sekarang. Namun, beginilah cara keluarga Zhao membalas penyelamatnya. Benarkah itu? Tindakan keluarga Zhao sungguh tidak berperasaan. Memang benar keluarga kita memiliki perjanjian. Tapi lihat dirimu, miskin seperti pengemis. Bagaimana mungkin kau layak mendapatkan putriku yang cantik? Zipeng ini, dari keluarga kaya, jauh lebih cocok untuknya. Kau ingin menikahi Shuzhen?
Bukankah kau hanya ingin uang? Sebutkan harganya. Ambil uangnya dan pergi. Semua ada sebab dan akibatnya. Keluarga Zhao melanggar perjanjian, harganya tidak bisa dibayar dengan uang. Bagaimana kalau 1 juta? Sekarang pergi. Zipeng Linfeng tidak lebih dari seorang pengemis. Beri dia $1 miliar, dia harus cukup bersyukur untuk bersujud. Apakah dia bahkan bernilai 1 juta? Hanya 1 juta tidak berarti apa-apa bagiku. Selama itu membantu wanitaku melepaskan diri dari lintah, itu sudah cukup. Zipeng, kaulah yang baik padaku. Aku sudah bilang sebelumnya. Ini tidak bisa diselesaikan dengan uang. Lin Feng, kamu bisa mengemis berlutut seumur hidupmu dan tidak akan pernah menghasilkan 1 juta. Dan kamu masih belum puas? Pengemis ini sangat menyukai Nona Zhao. Dia bahkan tidak mau menerima 1 juta. Lin Feng, aku tahu aku secantik bunga. Kamu menyukaiku. Itu wajar saja. Tapi, aku tidak akan pernah menikahimu. Ambil saja uangnya dan pergi. Orang seperti kamu, sisa-sisa, aku tidak akan melirik 2 kali. Kamu? Sayang kecil, jika kamu tidak pergi sekarang, aku akan mematahkan lengan dan kakimu, dan melemparkanmu keluar. Kamu mencari mati. Ah, ini. Apa yang terjadi? Ayah, Keluarga Zhao melanggar kontrak sendiri, dan menuai konsekuensi buruk. Sebagai pembalasan, hari ini aku akan mengambil nyawamu. Hari ini, aku akan mengambil alih, atas nama guruku, untuk mengambil kembali keberuntungan yang terkubur dalam dirimu selama 20 tahun. Ibu, apa kamu baik-baik saja? Tidak, apa-apa. Hanya jantung berdebar kencang tiba-tiba. Bangun. Lin Feng, apa akal-akalan yang kau mainkan? Aku telah mengambil kembali keberuntungan ibumu selama 20 tahun, sebentar lagi dia akan mati karenanya, adapun 1 juta ini. Lebih baik simpan untuk peti mati yang bagus. Lebih nyaman untuk dibaringkan. Ah, Lin Feng, siapa yang memberi kau keberanian untuk mengutuk ibuku? Satam, cepat. Patahkan tangan dan kakinya. Lemparkan dia keluar. Apa yang kau tunggu? Robek dia anggota badan. Guru, kau bilang jangan bertindak sembarangan, tapi aku sudah tidak tahan lagi. Hari ini, aku akan mengamuk membunuh. Siapa yang berani menyentuh orang dari keluarga Zheng? Pembuat onar dan kakak ipar. Mereka cepat sampai sini. Berhenti bertengkar. Jangan merusaknya, Nona Zheng, dan suasana hati Nona Song. Zipeng, di jamuan terakhir, Nona Zheng bukankah dia setuju bekerja sama denganmu? Mungkinkah dia datang khusus untuk merayakan pernikahanmu? Zipeng sungguh menjanjikan, cepat sambut tamu-tamu terhormat kita. Ayo. Nona Zheng, Nona muda. Ah, Nona Song, kamu. Lin Feng adalah laki-lakiku. Coba sentuh dia dan lihat akibatnya. Hei, pembuat onar. Kita baru bertemu, dan kau bilang kau suka padaku, dan di depan semua orang ini, kau mengklaim aku milikmu. Kau, Ini agak memalukan. dasar mesum. Kau? Nona Zheng, kau adalah putri orang terkaya di Rongcheng. Bagaimana kau bisa jatuh cinta pada pengemis ini? Apakah itu sebabnya? Kau memutuskan pertunangan 20 tahun dengan Lin Feng? Kau harus menjelaskan itu. Kami membatalkan pertunangan, kami memberikan kompensasi 1 juta padanya. Dia tidak hanya tidak berterima kasih, dia bahkan mengutuk ibuku. Ada apa dengan matanya? Aku pernah menyelamatkan nyawanya, dan dia benar-benar percaya pada wanita itu? Hei, bukankah kau biasanya terobsesi dengan uang? 1 juta dolar. Aku memang suka uang, tapi aku hanya mengambil yang layak ku terima. Mereka membatalkan pertunangan, jadi aku mengambil kembali keberuntungannya.
Lalu surga menurunkan hukuman dan memberinya penyakit yang sama seperti 20 tahun lalu. Lalu dia meninggal. Aku bahkan tidak perlu mengangkat jari. Jadi, Tuan Lin, maksudmu bahwa Nyonya Zhao tidak akan berumur panjang? Dan itu hukuman dari surga? Tepat. Sudah pasti. Aku menyelidiki Tuan Lin. Selain info dasar, tidak ada apa-apa dari kata-kata dan tindakannya. Mungkinkah dia seorang master tersembunyi? Lalu apakah? Omong kosong. Nona Zeng, dia bicara omong kosong. Bagaimana kau bisa menyukainya? Kau pikir aku siapa? Siapa yang aku suka bukan urusanmu. Nona Zeng, Shu Zhen bermaksud baik. Kau tidak ingin pria di sisimu menjadi miskin dan compang-camping, bahkan tidak bisa masuk ke tempat kelas atas, kan? Kau, Nona Zeng, kau pasti telah tertipu oleh rayuan Lin Feng. Dia tidak berguna, sombong. Bagaimana dia bisa layak untukmu? Bau apa itu? Bau banget. Ah, jadi kalian bertiga, penuh omong kosong. Mungkin aku harus ambil jarum dan jahit mulut kalian. jarum yang panjang sekali. Bagaimana tas kainnya muat? Lin Feng, berani-beraninya kamu. Jangan kira Nona Zeng menyukaimu. Kau hanya hiburan yang tidak berharga. Tepat sekali. Jika kamu bersikeras melawan keluarga Duan dan Zhao, kau akan berakhir mati dan tercabik-cabik. Presiden Duan, aku pikir Anda salah. Tuan Lin adalah tamu kehormatan keluarga Song. Bukan hiburan. Tamu kehormatan? Nyonya, Lin Feng-nya itu hanyalah pengemis miskin dari gunung. Bagaimana mungkin dia menjadi tamu kehormatan orang terkaya di kota Rong? Apakah keluarga Zeng perlu alasan untuk bertindak? Hari ini aku, Zeng Xiaoyuan, akan menjelaskan. Siapapun yang berani melawan Lin Feng berarti melawan keluarga Zeng. Dilindungi oleh seorang cantik perasaan dijaga ini lumayan. Tidak, sebenarnya dijaga. Guru setanku pasti akan mengejekku. Aku harus berjuang sendiri. Lihatlah si bodoh Lin Feng itu. Bagaimana kau pantas mendapatkannya? Hei, kau. Tadi, aku siap membunuh. Sudahlah. Xuanji bilang jangan sembarangan membunuh orang, itu akan merusak karma baikku. Biarkan keluarga Zhao mengurus diri mereka sendiri. Sungguh membiarkan para manja itu bebas. Tuan Lin, ayo pergi. Ayo pergi. Saran, siapkan peti matimu sebelumnya. Kau. Persetan dengan keluarga Zeng. Ayah, kecilkan suaramu. Jika keluarga Zeng mendengar, kita selesai. Apa yang perlu ditakutkan? Seluruh keluarga Zeng tidak memiliki satupun pria. Hanya dijalankan oleh 3 wanita. Sudah mulai menurun. Pasti akan jatuh cepat atau lambat. Sudahlah. Aku tidak akan peduli dengannya. Oh, Tuan Lin, apa rencanamu ke depan? Yah, ke depan? Mungkin buka klinik medis. Jika aku kembali ke gunung sekarang, guru setanku pasti akan memandang rendah diriku. Aku lebih baik menghasilkan lebih banyak uang. Lalu gunakan saja uang itu untuk menutup mulut busuknya. Kami bisa membantu membuka klinik, kami hanya ingin bertanya pada Tuan Lin. Hei, kamu ingin aku menyiapkan untuknya obat asma, kan? Aku bilang sebelumnya, kau adalah laki-lakiku. Hanya untuk membalas kau menyelamatkan hidupku kau. Jangan salah sangka. Ekspresi apa itu? Tidak ada sedikit pun kesedihan. Apa dia sama sekali tidak menyukaiku? Tuan Lin, jika kau bersedia, kami akan bayar 1 juta per pil. Berapa? 1 juta. Tunggu. 1 pil 1 juta. Maka sebulan 10 juta. Lalu dan setahun 120 juta. Wah, mulai sekarang, aku tidak perlu khawatir kelaparan lagi. Mbak, senang bekerja denganmu. Hei, apa kamu semiskin itu? Kelaparan? Ya, aku tidak miskin, hanya saja aku makan banyak. Perutmu hanya sebesar itu. Berapa banyak yang bisa kamu makan? Yuan, biarkan aku angkat telepon ini.
Hei, ku dengar di keluarga Zengmu tidak ada laki-laki lagi. Lalu siapa yang dinikahi kakak iparmu, kamu? Ayahku meninggal karena sakit 5 tahun lalu. Kakakku mengambil alih grup. Kakak iparku baru setahun menikah dengannya saat dia mengalami kecelakaan. Karena pekerjaannya istimewa, dia hampir tidak pernah bertemu kakakku, tapi dia tidak pernah berpikir untuk menikah lagi. Sayang sekali. Seseorang semuda dan secantik kakak ipar harus menjadi janda. Hei, Lin Feng, aku peringatkan kamu, tidak apa-apa jika kamu menggangguku, tapi jika kamu berani mengingini kakak iparku, aku akan pukul kamu sampai mati. Hei, aku hanya bertanya dengan tulus. Aku tidak punya niat lain. Aku bersumpah. Oh, jadi kamu mengakui bahwa kamu menggangguku sebelumnya? Kamu pembuat masalah. Bagaimana caramu memutarbalikkan kata-kataku? Aku, jangan memutarbalikkan kata-kataku. Lepaskan, lepaskan. Kelihatannya sangat lembut. Aku penasaran bagaimana rasanya. Orang ini sangat kecil, tapi punya kekuatan besar. Apa yang terjadi? Kenapa jantungku berdetak begitu cepat? Yuan, ibu masih di rumah menunggu bertemu Tuan Lin. Kalian berdua pulang dulu, ada urusan yang harus kurus. Hei, iparmu dia tampak sangat cemas juga. Haruskah kita pergi membantu? Pasti penyakit Pak Song semakin parah lagi. Kita tidak akan membantu meski pergi. Hei, aku ini tabib dewa, loh. Mana mungkin aku tidak membantu? Mungkin, aku bisa menyembuhkannya. Berhenti membual. Setiap orang punya keahlian masing-masing. Asmaku termasuk bagian penyakit paru-paru. Penyakit Pak Song benar-benar berbeda. Kamu tidak bisa mengobatinya. Ah, mungkin aku seorang. Baiklah, cepat pulang. Ibuku menunggumu. Tunggu. Kita mau kemana? Hubungan kita. Sepertinya belum sampai tahap itu. Kamu akan tahu pas sampai sana. Ayo. Wah, kebun besar ini. Lapangan besar ini. Villa besar ini. Jadi ini kekuatan orang terkaya. Sudah cukup lihat? Ayo. Hei. Si pengacau, bukankah kamu cuma punya satu kakak? Lalu siapa saudara perempuannya? Itu ibuku. Ah, ibumu. Masih sangat muda, dan sangat mirip denganmu, si pengacau. Bu, aku pulang. Halo, Tante, aku Lin Feng. Silakan duduk. Tuan Lin, silakan minum teh. Terima kasih. Ibu si pengacau benar-benar mengintimidasi. Dia tidak akan mencoba memotong uang obatku, kan? Ya, tuan muda ini tidak akan mengizinkan itu. Tuan Lin, kapan Anda berencana untuk menikahi Yuan? Pak Lin, biar saya ambilkan secangkir baru. Maaf. Baiklah. Bu, aku dan Lin Feng. Kamu dan dia? Di pesta pertunangan Duan dan Zhao, pamer cinta kalian besar-besaran. Apa itu semua akting? Yuan, jika kamu tidak menikah dengan Lin Feng, kamu harus menerima perjodohan bisnis. Aku mengerti. Bu. Xiao Feng, sudah diputuskan. 2 minggu dari sekarang, kita akan mengadakan pernikahanmu dengan Yuan. Kamu sudah memanggilku Xiao Feng? Hei, jangan, aku masih... Aku dengar dari Jinshu bahwa kamu ingin membuka klinik. Aku yang urus. Ah, tidak, itu tidak perlu. Sudah diputuskan. Bu, ada urusan di kantor. Jangan tunggu aku untuk makan malam. Bu, kamu semalaman tidak tidur sama sekali. Dan sekarang kamu akan ke kantor lagi hari ini. Ada apa di kantor? Jangan khawatir. Ibu bisa mengatasinya. Wang Ma,
Bawakan barang-barang Lin Feng ke kamar Yuan Yuan. Tidak, Bu. Hei, Bu. Tidak. Apakah ada orang yang pernah menanyakan pendapatku? Ayah. Kakak. Ayah, bangun. Kakak ada di sini. Jinshu, Ayah, saya di sini. Jinshu, kamu harus melihat ke depan, cari seseorang yang kamu cintai dan menikahlah. Ayah, saya tidak punya penyesalan, meskipun saya mati. Ayah, kamu akan baik-baik saja. Dokter Liu, bukankah kamu bilang ayahku, Dot setidaknya masih punya 3 bulan lagi. Jadi kenapa? Mayor Song. Kondisi komandan tua tiba-tiba memburuk. Itu adalah skenario terburuk yang saya sebutkan. Tapi kamu adalah dokter ajaib. Saya mohon, selama kamu bisa menyelamatkan ayahku, saya akan memberikan apapun yang kamu mau. Kondisi komandan tua. Bahkan jika dewa datang, akan sulit menyelamatkannya. Jinshu, Xiao Hong, Ayah. ayah sudah melihatmu tumbuh dewasa, dan aku puas. Jadi jangan repotkan Dokter Liu lagi. Ayah, aku tidak ingin kehilanganmu. Ada orang lain yang bisa menyelamatkan ayah. Xiao Hong, jaga ayah. Aku akan segera kembali. Kakak. Senangnya jadi pembuat onar. Kasur ini sangat empuk. Hei, bangun. Itu kasurku. Hei. Biarkan aku bilang bangun, ini tempat tidurku. Berhenti. Kamu dan ibumu menjebakku. Apa sekarang kamu bahkan tidak mengizinkanku berbaring di tempat tidur? Hei, apa kamu kesal menikah denganku? Para pria yang mengejarku berjajar dari sini sampai Prancis. Jika kamu tidak mau banyak yang mau, hamfa. Oh. Jadi, apakah mereka menyukaimu apa adanya atau uang yang kamu hasilkan? Aku hanya orang biasa. Meskipun aku mendapatkan uang keluarga Zeng, aku tidak akan menimbulkan masalah. Dan apa hubungannya denganku? Lalu? Dan kamu tidak perlu khawatir, aku tidak akan memperlakukanmu, 1 tembakan 2 burung. Kamu tahu semua itu? Tentu saja, aku tidak bodoh. Terus, aku muda dan cantik, kamu yang untung menikah denganku. Oh, sikap sombongmu ini sungguh membuatku ingin memukulmu. Sikap sombongku membuatmu ingin memukulku? Turun dari tempat tidurku. Pergi tidur di sofa. Tidak, kamu membutuhkanku sekarang. Aku tidur di kasur, kamu tidur di sofa. Kamu turun atau tidak? Jika kamu tidak turun, aku akan mencekikmu. Coba saja lihat apa kamu bisa mencekikku. Kamu. Dia tidak memakai apapun, putih sekali. Kamu mesum. Kamu melihat semuanya. Sedikit saja, sedikit sekali. Kamu keterlaluan, aku akan membunuhmu. Aduh, lepaskan. Turun. Yuan. Maaf, aku tidak tahu kamu sedang. Lin Feng, aku sangat membutuhkan bantuanmu. Pak Lin, ini ayahku. Dokter Liu bilang tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Kakak ipar. Apa kau yakin Om Song sudah sekarat? Ayah, kenapa kau duduk dan makan paha ayam? Mungkin saja penyakit ayahku sembuh lagi. Detik terakhir. Pak Tua, tidak akan bertahan lebih dari 1 jam. Ayolah. Jangan bilang begitu. Tidak, Kak. Dia yang kau bawa untuk mengobati ayah? Dia tidak terlihat setua itu? Bahkan belum lulus dari sekolah kedokteran. Apa dia benar-benar bisa menyembuhkan ayah?
Mayor Song, apa kau ditipu? Bagaimanapun kau lihat orang ini, dia terlihat sangat tidak bisa diandalkan, membiarkannya mengobati. Hanya akan membuat kepala tua itu menderita sia-sia. Kakak ipar, kau cukup mengesankan, seorang mayor di usia semuda itu, dan ayahmu juga seorang kepala. Dr. Liu, Pak Lin memberikan Yuan sebuah pil. Itu bisa memastikan bahwa selama sebulan, Yuan akan seperti orang normal, bebas dari serangan asma. Semenarik itu? Ya, tapi kakak ipar, setiap orang punya keahliannya. Kedokteran adalah permainan yang sangat berbeda. Dia bisa menyembuhkan asmaku. Tapi itu tidak berarti dia bisa menyembuhkan penyakit Paman Song. Hei, siapa bilang aku tidak bisa? Pak Lin, apa kau benar-benar bisa menyembuhkan ayahku? Ya, tapi ada satu permintaan kecil. Katakan saja, selama itu dalam kemampuanku, Song Jinshu, aku setuju. Kak, kamu benar-benar percaya padanya? Jika dia meminta sesuatu yang keterlaluan, aku akan... Ah, tidak ada yang serius. Hanya, aku agak lapar. Nak, jangan malu-malu, makanlah sepuasnya. Tentu. Kamu Lin Feng, kan? Apakah kamu tahu bagaimana komandan tua itu jatuh sakit? Sebuah peluru telah tertancap di tengkoraknya selama 20 tahun. Tidak bisa diangkat karena letaknya berbahaya. Terus-menerus menekan dan mengiritasi jaringan otak. Jadi tubuh pria tua itu perlahan-lahan melemah. Kamu tidak meraba denyut nadinya, dan kamu tidak melihat hasil scan-nya. Bagaimana kamu tahu kondisi Paman Song? Dengan mataku, Kamu sok tahu sekali. Pengobatan Tiongkok tradisional menekankan pengamatan, mendengarkan, bertanya, dan meraba denyut nadi. Pengamatan hanyalah langkah pertama. Kamu hanya melirik pasien, dan kamu mengaku tahu diagnosisnya? Menurutku, Mayor Song sudah memberitahumu sebelumnya, dan kamu di sini bermain tipu daya. Dr. Liu, saya tidak mengatakan apa-apa padanya. Saya tidak mengatakan apapun kepada Tuan Lin. Bagaimana mungkin? kamu benar-benar tidak bisa. Kamu tidak memiliki bakat. Seumur hidupmu, kemampuan medismu tidak akan meningkat. Sombong? Jangan bicara omong kosong. Dr. Liu telah menyelamatkan banyak nyawa. Bahkan keluarga Zeng kami memperlakukannya sebagai tamu terhormat. Hei, kalian semua takut padanya, tapi aku tidak. Aku akan melindungi keluarga Zeng. Kakak ipar, haruskah kita mengobati penyakit ini atau tidak? Tidak. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu mempertanyakan Dr. Liu? Kak, dia memiliki karakter yang buruk, kemampuan medisnya pasti sampah juga. Biarkan dia mengobati aku. Ayah, bagaimana kau bisa percaya padanya juga? Orang-orang Jianglan boleh juga dicoba. Mungkin masih ada secercah harapan. Pak, Anda perlu operasi untuk mengeluarkan pecahan peluru dari tengkorak Anda. Tapi tingkat keberhasilan operasinya 0. Tidak ada harapan. Anda hanya akan menderita sia-sia. Lin Feng, apa kau benar-benar yakin? Pak Song memiliki status khusus. Kematian alaminya dan kematian akibat malpraktik medis adalah dua hal yang sangat berbeda. Tidak ada yang bisa melindungimu. Anak muda, apa kau punya keyakinan? Mudah. Lin Feng, kali ini kau benar-benar keterlaluan. Bagus. Berani. Jika operasinya sayangnya gagal, tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk menyalahkan pemuda ini. Ya, Ya. ya. Sebenarnya, operasi tidak diperlukan. Satu tusuk akupunktur saja sudah cukup. Ini adalah jari langit. Dr. Liu, apa itu jari langit? Jari langit menggunakan satu titik untuk membuka meridian. Ini membersihkan sumbatan dan memecah stagnasi. Untuk yang terluka parah, dapat menghidupkan mereka dengan satu sentuhan. Lin Feng, ternyata tahu teknik akupresur yang luar biasa seperti itu. Aku juga hampir tidak percaya. Teknik akupresur ini sangat kompleks. Ini membutuhkan transmisi melalui energi dalam. Sudah hilang selama lebih dari 100 tahun. Sembilan jarum medis surgawi. Itu juga metode akupunktur yang hilang. Sepertinya aku meremehkan anak ini. Selesai. Itu saja? Sudah selesai?
Ayah, Ayah. Ayah? Oh tidak, benar-benar habis. Ini bukan waktunya untuk itu. Dan kamu masih makan paha ayam. Tidak peduli apapun, makan dulu yang penting. Kamu tidak memberiku makan malam, aku kelaparan. Kenapa kamu menangis? Lin Feng? Kamu akan membayar kematian ayahku. Baik. Aku akan melewatkan makan malam mulai sekarang. Apakah itu cukup? Berhenti menangis. Lin Feng. Kamu akan membayar kematian ayahku. Kepala suku tua sudah bangun. Ayah. Aku tahu kau baik-baik saja. Hebat, Paman Song baik-baik saja. Kalau begitu Lin Feng juga baik-baik saja. Aneh, kenapa aku begitu khawatir pada pria brengsek itu? Pasti terjadi sesuatu padanya. Kalau begitu, tidak ada yang akan membuat obatku. Aku tidak khawatir padanya. Aku khawatir pada obatku. Denyut nadi Pak Tua. Tidak terlalu dangkal, tidak terlalu dalam. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Irama yang stabil. Itu tanda kesehatan yang baik. Mas Feng, aku salah menilaimu tadi. Maaf. Tidak apa-apa. Bayar saja aku. Kenapa kamu selalu bicara soal uang? Koneksi kepala suku tua. Itu yang benar-benar penting. Menyembuhkan orang, dibayar. Itu karma. Kenapa aku tidak boleh menerimanya? Kamu tidak tahu apa-apa. Pak Lin. Ini 10 juta, jika itu belum cukup, aku akan minta keluargaku mengirim lebih banyak segera. Itu cukup. Aku tidak serakah, aku hanya melakukan sedikit akupresur, dan satu akupunktur seharga 10 juta. Uang di kota begitu mudah, penyihir Xuanji itu bilang. Aku tidak punya uang untuk turun gunung, dia pasti berbohong. Anak muda, sangat muda. Apakah kamu sudah menikah? Aku ingin menikahkan Jinshu kami denganmu. Bagaimana menurutmu? Jangan lagi, makasih tawarannya, Pak. Kakak ipar sangat cakap. Akulah yang tidak pantas untuknya. Karena kamu tidak mau, aku tidak akan memaksa. Anak muda, jika kau butuh sesuatu, jangan ragu datang kepadaku. Kita lihat saja. Siapa yang akan membantu siapa di masa depan belum pasti. Orang lain ingin menjilat ayahku demi naik pangkat, tapi bahkan tidak tahu caranya. Orang ini sama sekali tidak peduli. Tuan Lin, Saya minta maaf atas kesalahan saya sebelumnya. mohon maafkan saya. Tidak apa-apa. Saya orangnya lapang dada. Tuan Lin, saya telah mengabdikan hidup saya pada pengobatan, namun saya hanya tahu sebagian kecil dari yang Anda ketahui. Saya bertanya-tanya apakah Anda bersedia menerima saya sebagai murid Anda. Saya baru saja bilang Anda tidak berbakat. Jika saya menerima Anda sebagai murid, itu hanya buang-buang waktu. Hei, bisakah kamu sedikit lebih bijaksana? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Namun, balai Jishengku akan segera dibuka. Kamu bisa datang dan menjadi asistenku. Saya merasa terhormat, terima kasih, Tuan Lin. Aku tidak pernah mengira akan melihat hari seorang dokter dewa menjadi murid. Dan itu Lin Feng, si bajingan itu. Apa yang kamu katakan? Aku bisa mendengarmu, loh. Saat klinikmu buka, anak muda, kami juga akan datang untuk ikut meramaikan. Tidak masalah. Pak Tua, Anda baru saja sembuh. Anda perlu istirahat. Orang yang tidak berkepentingan, silakan pergi. Xiao Hong, aku yang akan menjaga ayah. Tuan Lin sibuk semalaman, bawa dia untuk makan sesuatu, lalu antar dia pulang. Feng, pesan apapun yang kamu suka, ini traktiranku. Dan Yuan, jangan malu-malu juga. Baiklah. Buah apa ini? 888 per porsi? Ada emas di dalamnya? Ini hotel bintang 5. Memang begitu harganya. Pesan saja apa yang kamu mau. Xiao Hong mampu membayarnya. Yuan benar? Pesan apa saja, aku punya uang. Oke. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Dan yang ini. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Dan yang ini. Yang ini juga. Dan yang ini. Semua ini. Tunggu. Xiao Hong bilang pesan apa saja, dia tidak bilang untuk mubazir. Kamu bisa habiskan semua ini? Ini tidak ada apa-apanya. Mana mungkin aku tidak habis, jangan khawatir. Tidak apa-apa, yang penting Feng senang. Kak, tolong aku, kirim aku uang.
Kita kenyang, ayo pergi. Feng? Keren. Masa sih? Kamu makan banyak sekali. Perutmu tidak meledak? Aku ahli pengobatan dan bela diri. Aku banyak membakar kalori, wajar kalau makan banyak. 1 juta yuan diterima. Tante baik-baik saja. Beberapa hari kemudian, gagal jantung dan paru-paru. Sekarang bahkan dokter sudah menyerah. Ini semua salah pengemis busuk itu, Lin Feng. Jika dia tidak mengutuknya, ibuku tidak akan seperti ini. Mungkinkah itu benar apa yang dikatakan Lin Feng? Hukuman dari surga. Kamu benar-benar percaya omong kosong itu? Lagi pula, kita sudah membayar denda padanya. Dialah yang terlalu sombong untuk menerimanya. Jika ada yang harus dihukum, itu adalah Lin Feng. Cukup. Dia tidak akan sombong lama. Sekarang grup Zeng sedang menghadapi krisis keuangan. Kebangkrutan hanya masalah waktu. Saat itu terjadi, tidak ada yang akan melindunginya. Benarkah? Bagus sekali. Orang jahat selalu mendapat balasan yang setimpal. Shuzhen, aku menemukan sesuatu. Dr. Liu, tabib sakti, menyembuhkan kepala suku Song yang sedang diambang kematian. Jika kita menemukan Dr. Liu, mungkin dia bisa menyelamatkan ibumu. Dr. Liu memiliki temperamen aneh. Dia datang dan pergi seperti hantu. Di mana kita harus mencarinya? Ada klinik medis yang buka hari ini. Bernama Ji Shengtang. Dr. Liu secara pribadi pergi memberi selamat kepada mereka. Banyak ahli medis mendengar dan pergi juga. Benarkah? Ibuku bisa diselamatkan? Ya, ayo cepat ke Ji Shengtang. Kudengar Dr. Liu sedang memeriksa pasien di Ji Shengtang hari ini, konsultasi gratis. Jika kita terlambat, kita akan ketinggalan. Ya, setuju. Tunggu, Tem, kenapa kamu, Tem, memakai pakaian apoteker? Sekarang semua orang mengira Ji Shihal ini milik Dr. Liu. Apa hubungannya denganmu? Aku buka klinik ini cuma untuk cari uang, kan? Lihat aku sekarang, apakah aku dapat uang atau tidak? Dr. Liu ini konsultasinya gratis. Tapi obatnya berbayar. Jadi seharusnya juga menghasilkan uang, kan? Ah, ayolah, Old Liu saja tidak perlu gaji. Dan dia bisa bantu aku untuk penyakit ringan. Hei, coba bilang, bukankah ini? Oh, dasar pedagang. Ini semua uang. Apa kau tidak lihat aku di sini? Hei, Menurutku kau yang buta. Kami berdiri di sini dengan baik, dan kau menumpahkan bubble tea kami. Bayar. cukup? Kau hei. Cukup? Sepertinya keluarga Zeng benar-benar kekurangan uang. 100 perak, dan mereka masih bertengkar. Yo, Tuan Duan memang murah hati. Kalau begitu, beri semua orang di sini masing-masing 100. Mereka benar-benar bagi-bagi uang? Tidak ada yang pulang dengan tangan kosong. Lin Feng, Apa? Mungkin kantong Tuan Duan kosong? Kalau miskin, ngapain pura-pura kaya? Tepat. kau. Bertemu Dr. Liu yang penting. Benar, ayo temui Dr. Liu. Hei, minggir. Aku harus menemui Dr. Liu. Semua orang di sini ingin menemui Dr. Liu. Kamu juga ingin menemuinya? Antri. Berpakaian seperti pria terhormat, tapi tidak punya sopan santun sama sekali. Semua orang sedang mengantri. Kenapa kamu nyerobot? Tepat. Benar, antri. Kalian semua, diam. Kami keluarga terpandang di Rongcheng, klan Duan dan Zhao. Kalian rendahan tidak bisa dibandingkan dengan kami. Aku tidak peduli siapa kamu, bahkan jika Dewa Surga sendiri datang, dia tetap harus mengantri. Hempeh. Hei, bukankah itu Lin Feng, Ibu Shuzhen terbaring di tempat tidur karena kutukanmu? Dan sekarang kamu menghalangi kami untuk menemui Dr. Liu. Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Lin Feng, bicaralah. Apakah itu sekuat itu? Kalau begitu, aku akan membuatnya mengutukmu sampai mati, dan kau akan mati. Kau sombong.
Oh, ayolah. Datang menemui Liu tua hari ini tidak akan membantu. Perempuan tua itu mencelakai dirinya sendiri. Bahkan tabib dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Aku pikir kamu sengaja menghalangi kami untuk menemui Dr. Liu. Kamu ingin balas dendam? Sampai bibi meninggal, kamu tidak akan puas. Lin Feng, kamu hanya seorang pengumpul herbal rendahan. Melawanku, kamu percaya aku bisa membuatmu lenyap dari Rongcheng dalam sekejap? Berani menyentuh priaku? Kamu pasti tidak menganggap keluarga Zeng di matamu. Keluarga Zeng? Bukankah mereka yang terkaya di Rongcheng? Kita benar-benar bisa melihat begitu banyak keluarga bangsawan di Jisheng Hall yang kecil ini. Omong kosong keluarga terkaya. Sekarang keluarga Zeng sedang dalam krisis keuangan. Rantai modal kalian putus, kan? Aku yakin mereka akan bangkrut segera. Lalu keluarga terkaya di Rongcheng akan berganti tangan. Apa katamu? Jangan cuma dengar dari satu sisi. Kembali dan tanya bibi dulu. Siapa itu? Bikin keributan di sini? Dr. Liu, saya mohon, selamatkan ibu saya. Ibu saya masih baik-baik saja beberapa hari lalu. Sejak Lin Feng mengutuk ibu saya, kondisi ibu saya makin memburuk setiap hari. Gagal jantung dan paru-paru. Dia sudah dalam kondisi kritis. Bu, tolong jangan bicara sembarangan di sini. Orang sakit karena fungsi tubuh melemah. Jangan salahkan orang yang tidak bersalah. Dr. Liu, itu benar. Sejak Lin Feng mengucapkan kata-kata itu, kesehatan Bibi Zhao makin menurun. Hei, aku tahu kau cuma bicara enaknya saja. Jelas keluargamu Zhao yang melanggar perjanjian duluan. Kau merusak sebab akibat dan mendapat yang pantas. Kenapa si pembuat onar itu kelihatan lebih marah dari aku? Marahnya lucu, dia agak imut. Mereka memakimu di depan muka. Dan kau masih lihat aku? Ah, mereka banyak omong, biarkan saja, bukan berarti aku akan rugi apa-apa. Dr. Liu, lihat dia. Sikapnya longgar, tidak bertanggung jawab sama sekali. Dia tidak boleh tinggal di Jisheng Hall ini. Kau harus pecat dia. Lin Feng, kau mau lawan aku? Sekarang bungkus barangmu dan pergi. Tuan, menurutku semua orang salah paham. Aku anak obat Jisheng Hall, dan Tuan Lin adalah pemilik sebenarnya Jisheng Hall. Bagaimana mungkin? Dengan reputasimu sebagai Dr. Liu, bagaimana bisa kamu menjadi apoteker di klinik kecil? Siapa yang akan percaya itu? Aku melakukan sesukaku. Sejak kapan kamu berhak mempertanyakanku? Dr. Liu, maaf. Shuzhen, klinik ini pasti dibuka untuk Lin Feng oleh keluarga Zeng. Aku dengar Dr. Liu punya hubungan baik dengan keluarga Zeng, jadi dia bekerja di sini tidak terlalu aneh. Seorang pria yang hidup dari wanita, dan dia berani membanggakannya. Dr. Liu, aku mohon, selamatkan ibuku. Aku tidak bisa. Dr. Liu, jika kamu bersedia membantu, sebutkan harganya. Aku bilang aku tidak bisa. Mustahil. Dr. Liu, membawa dendam pribadi ke dalam pengobatan, itu tidak pantas. Dr. Liu, sebagai seorang dokter, menyembuhkan orang sakit adalah tugasmu. Sekarang kamu punya 3 aturan untuk menolak. Apakah kamu masih pantas menyandang gelar dokter ajaib? Apakah kalian berdua tuli? Aku tidak bisa menyembuhkan penyakit ibumu. Kamu pikir aku dewa yang menentukan hidup dan mati? Tidak mungkin. Kamu menyelamatkan kepala suku tua, jadi kenapa kamu tidak bisa menyelamatkan ibuku? Tunggu. Siapa yang bilang penyakit kepala suku tua disembuhkan oleh Dr. Liu? Jika bukan Dr. Liu, lalu siapa? Penyakit kepala suku tua, aku tidak berdaya melawannya. Itu adalah Tuan Lin, yang turun tangan dan menyembuhkannya sepenuhnya. Kau bilang Lin Feng menyelamatkan kepala tua. Ya, saya datang ke aula Jisheng sebagai magang. Saya hanya ingin belajar lebih banyak dari Tuan Lin. Dia terlihat sangat muda, Namun dia seorang ahli medis. Bukan sekadar ahli. Bahkan Dr. Liu mengaku kalah, bertekad belajar darinya. Sepertinya dia adalah dokter ajaib sejati. Itu tidak mungkin kau berbohong. Seorang pengemis miskin dari pegunungan. Bahkan tidak pernah sekolah. Bagaimana kau bisa tahu soal obat? Oh, kau berpikiran sempit, aku tidak menyalahkanmu. Lihat, kendaraan militer datang. Itu Song Jinshu, apa istimewanya itu?
Ayo, ayah. Astaga, itu kepala tua. Kepala tua. Paman Song. Kepala tua. Pak Tua, kesehatan Anda pulih dengan baik. Nasihat medis Tuan Lin. Di bawah pengawasan Jinshu, saya telah mengikutinya semua. Sulit untuk tidak sembuh. Seorang pria dengan kedudukan seperti kepala tua, sangat baik kepada Lin Feng. Lin Feng ternyata memiliki keterampilan yang hebat. Halo, kepala tua saya adalah ketua grup Duan. Ini anak saya, Duan Zipeng. Bertemu Anda hari ini adalah suatu kehormatan besar. Saya dengar Anda meragukan kemampuan medis Tuan Lin. Saya pasiennya di sini. Bukankah itu cukup sebagai bukti? Cukup. Pasien di sini semuanya menunggu untuk ke dokter. Dokter Liu, silakan Anda sibuk. Karena Tuan Lin telah mengatakan bahwa penyakit ibumu tidak bisa disembuhkan, saya rasa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyembuhkannya. Saya turut berduka cita. Ya. Terima kasih, Kepala. Ayo. Ayah, kenapa Anda membuang kata-kata padanya? Kami datang ke sini hari ini untuk memberi selamat pada kakak Feng atas pembukaannya, kami bahkan belum masuk untuk melihatnya. Karena kepala ingin melihat-lihat, mari kita lihat-lihat saja dengan santai. Keluarga Song kami meskipun tidak terlibat dalam bisnis, masih memiliki hak untuk berbicara. Kakak ipar. Keluarga Zhao dan Duan sama-sama sudah sampai akhir. Mereka sudah punya banyak masalah sendiri. Jika kita campur tangan, kita hanya akan mempercepat prosesnya. Tapi masalah keluarga Song, ayahku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Kelompok itu punya masalah besar, dan ibuku tidak pernah memberitahuku. Aku harus pergi menanyakannya. Hei, Yuan. Lindungi kepala suku yang tua. Ya. Xiao Feng, boleh aku memanggilmu seperti itu? Terserah kamu, itu hanya nama. Alasan aku datang adalah untuk memintamu menyelamatkan putri seorang penguasa kota. Hadiahnya tidak akan kecil. Untukmu, ada juga kejutan yang tak terduga. Jika kepala suku tua berkata begitu, maka aku rasa aku tidak punya pilihan selain pergi. Feng, aku tahu Mansien penguasa kota dengan baik. Aku akan mengantarmu ke sana besok. Oke. Xiao Hong berpikiran sederhana. Biarkan dia mengikuti Xiao Feng, dan aku tidak akan khawatir dia tersesat. Mungkin dia bahkan bisa membuat nama untuk dirinya sendiri. Jika kamu tidak bisa memimpin tim, kamu akan bekerja sampai mati sendirian. Ambil semua hal besar dan kecil, dan akhirnya menjadi bodoh kelelahan. Oh, cepat. Ayo, jalan, cepat. Jalan. Ayo. Cepat. Jalan. Jika tim tidak bekerja keras, bagaimana bos bisa mengendarai Bentley? Benar. Saya bicara, karyawan bekerja keras. Itulah artinya menjadi bos. Hei, jalan, cepat. Tuan Lin, ini pendapatan hari ini, silakan lihat. Wow. Lumayan. Pada tingkat ini, kehidupan kaya bukanlah mimpi. Hari ini adalah hari pertama berbisnis. Ada diskon dan promosi, pasti akan lebih baik. Terutama, Tuan Lin, obat-obatan khusus yang Anda kembangkan sendiri, beberapa obat kuat. Bahkan jika kita naikkan harga 100%, orang akan tetap berebut membelinya. Lao Liu, harga obat mulai sekarang harus tetap di harga hari ini. Jika kita jual semahal itu, orang akan bangkrut setelah satu pembelian. Lalu kita akan jual apa untuk uang? Tuan, apakah Anda khawatir harga terlalu tinggi dan akan membebani rakyat biasa? Hei, Feng Ge. Ini adalah camilan yang aku pilih dengan hati-hati. Coba. Feng Ge, kamu menetapkan harga obat ini begitu rendah. Apa kamu bisa untung menjalankan toko? Kita harus cari untung. Tapi dari yang mampu,
Anda benar-benar baik hati, Pak. Hanya saja saya satu-satunya yang memeriksa pasien di toko. Agak kewalahan? Oh, bukannya ada 4 orang lain? Pak, Anda sudah tahu. Zhao Tua, Qian Tua, Sun Tua, Li Tua. Keempatnya adalah raksasa dalam pengobatan tradisional Tiongkok, fosil hidup, Feng Ge. Mereka akan bekerja untukmu juga. Sekarang, bidang pengobatan tradisional Tiongkok telah jatuh ke titik yang sangat rendah. Orang sepertimu berani menyebut diri sendiri sebagai Master TCM? Kalian semua seperti daun bawang di ladang setiap generasi lebih buruk dari sebelumnya. Hei, Feng, jaga bicaramu. Orang-orang ini sangat dihormati di TCM. Jika kau menyinggung mereka, klinik kita tidak akan bisa bertahan. Keahlian biasa-biasa saja tapi mulut besar. Nak, hanya karena kau menyembuhkan kepala jangan kira kau hebat. Saat kami menyelamatkan nyawa, kau mungkin bermain di lumpur. Kami datang untuk belajar darimu dengan tulus, bukan untuk diceramahi. Tidak ada dari kalian yang punya bakat, dan kalian ingin menjadi muridku? Kau, dengan nyeri lutut kronis dan batuk, kau memiliki 3 tinggi, tidak bisa berhenti minum obat. Kau menderita osteoporosis, dan kau menderita gagal jantung dan paru-paru. Kau tidak meraba nadi kami atau bertanya apapun. Bagaimana kau tahu kondisi kami? Selain itu, kalian berempat benar-benar kehilangan fungsi seksual, sering buang air kecil di malam hari. Feng Ge, orang tua-tua ini semuanya sudah di atas 70. Wajar kalau mereka tidak memilikinya, kan? Tentu saja wajar, tapi masalah kecil seperti ini, mereka bahkan tidak bisa menyelesaikannya. Berani-beraninya mereka menyebut diri pilar pengobatan tradisional Tiongkok. Saya pikir kalian lebih baik pensiun di rumah saja. Tuan Lin, kami dangkal dalam pengetahuan, menghadapi penyakit sulit, kami hanya bisa meredakan, tidak menyembuhkan. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki metode pengobatan yang spesifik? Saya punya 1, tapi tidak gratis. Tuan Lin, asalkan Anda bersedia mengajari kami metode penyembuhannya, jika Anda punya syarat apapun, sebutkan saja. Kalian berempat, mulai sekarang, setiap hari, bergiliran pergi ke Jisheng Hall untuk melakukan konsultasi gratis. Saya tidak bisa menerima murid, tapi jika kalian bekerja dengan baik, dan saya sedang dalam suasana hati yang baik, saya mungkin akan memberi kalian beberapa petunjuk. Terima kasih, Tuan. Feng Ge, itu luar biasa. Mempekerjakan 5 orang ini di luar lebih sulit daripada mencapai langit. Apa kau benar-benar bisa membuat mereka bekerja untukmu secara gratis? Kemampuanku tidak ternilai, merekalah yang mendapat keuntungan. Feng Ge, denganmu, kita akan punya daging untuk dimakan. Oh, ngomong-ngomong, Feng Ge, saya akan pergi sekarang. Saya akan menjemputmu di keluarga Zeng besok. Silakan. Tuan Lin Feng, kami akan pamit sekarang. Bu, pasti ada cara lain. Jika semua gagal, aku bisa minta bantuan ayahku. Ketua lama sudah pensiun. Lagi pula, keluarga Songmu tidak pernah terlibat dalam bisnis. Jinshu, keluarga Zeng kita sudah terlalu berutang padamu. Kita tidak bisa membiarkan ketua lama khawatir lagi tentang ini. Tapi, keluarga Zeng benar-benar akan bangkrut. Xiao Feng, kamu datang tepat waktu. Aku ada sesuatu untuk memberitahumu dan Jinshu. Jinshu, kamu masih muda dan sangat berbakat. Ibu berharap kamu bisa melupakan masa lalu dan mengejar kebahagiaan baru. Xiao Feng, grup Zeng kita memang mengalami kesenjangan dana yang besar. Mungkin akan segera bangkrut. Kamu dan Yuan Yuan tidak memiliki dasar emosional. Jika kamu tidak ingin menikahinya, Tante tidak akan memaksamu. Tante, kau yang menyuruhku menikahinya, dan sekarang kau bilang jangan. Kau bercanda denganku? Xiao Feng, maaf. Saya akan dana grup Zeng menjadi 2 bagian. 1 bagian untuk Jinshu, 1 bagian untukmu. Saya harap kamu menjaga Yuan Yuan dengan baik.
Bu, pasti ada cara lain. Ibu sudah mencoba. Seluruh kota Rongcheng. Menunggu keluarga Zeng kami jatuh. Ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Xiao Feng. Tante tahu. Setelah keluarga Zeng kami bangkrut, tidak akan banyak aset yang tersisa. Tapi Yuan Yuan adalah putri satu-satunya tante. Jadi, saya nekat memohon padamu. Ah, ayolah, langit belum jatuh. Kamu tidak perlu menyelesaikan urusan di sini. Saya punya cara untuk membantu keluarga Zeng membalikkan keadaan. Setelah aku turun dari gunung, kalian semua sudah banyak membantuku. Sekarang keluarga Zeng punya masalah, aku tidak punya alasan untuk diam saja. Xiao Feng. Kekurangan keluarga Zeng kita bukanlah sesuatu yang bisa ditutupi oleh kekayaan biasa bisa menutupi. Jangan khawatir. Kalau aku bilang tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Bu, aku percaya pada Tuan Lin. Biarkan dia mencoba. Baik. Xiao Feng. Entah kita berhasil atau tidak, aku berhutang budi padamu satu kebaikan. Kamu sudah menikahkan putrimu denganku, kita sudah keluarga, jadi kenapa bicara seperti orang luar? Haha. Kamu benar-benar orang yang kupilih. Jinsu. Apa yang ibu katakan padamu? Semuanya serius. Selama kamu bertemu dengan pria yang layak untuk komitmen sejatimu, kejarlah. Pergi, kejar. Hei, kakak ipar, tante benar. Kamu benar-benar incaran yang hebat, semua pria di luar sana menyukaimu. Kamu harus melihat ke depan. Tidak perlu. Bu, aku menyukaimu, dan aku juga menyukai Yuan Yuan. Bisa menjadi keluarga dengan kalian semua, membuatku sangat bahagia. Baik. Ibu menghormati keputusanmu. Sudah malam. Kembalilah dan istirahat. Naiklah, Bu. Pak Lin. Pak Lin. Apa yang terjadi di rumah akhir-akhir ini sangat memukul Yuan Yuan. Tolong hibur dia lebih banyak. Mengerti kakak ipar, ada hal lain? Aku akhir-akhir ini sibuk, dan aku harus meninggalkan Rongcheng untuk sementara. Semua yang ada di rumah ini, aku serahkan padamu. Jangan khawatir, aku di sini, keluarga ini tidak akan berantakan. Seorang wanita serapuh kakak iparku sebenarnya menghidupi dua keluarga sekaligus. Aku penasaran pria seperti apa yang akan menarik perhatiannya nanti. Pak Lin, kata-katamu. Dia, apakah dia juga menyukaiku? Kakak ipar. Kamu sakit kenapa wajahmu merah sekali? Biarkan aku merasakan denyut nadimu. Tidak perlu. Aku tidak. Baiklah, aku pergi sekarang. Hei. Hei Zeng Xiao Yuan. Kenapa kamu minum banyak sekali? Lin Feng. Aku akan menikah. Si pengacau? Nikah sama aku, kamu pasti senang banget. Tapi malah minum, nangis. Yah. Tapi yang seharusnya aku nikahin. Bukan kamu. Sekarang, keuangan keluarga Zeng bermasalah. Hanya perjodohan yang bisa kasih kita kesempatan. Jadi, Hei, mau nggak? jelas enggak. Aku nggak mau nikah dengan orang yang sok suci. Aku mau nikah sama kamu. Udah tahu, si pengacau suka sama aku? Tapi kamu juga nggak punya duit, nikah sama kamu nggak bakal nolong. Hei, si pengacau? Kamu berani bilang aku nggak berguna? Brengsek. Aku nggak salah. Kamu emang nggak punya duit. Sebenarnya, kalau kamu nggak mau nikah, nggak usah. Nyokap kamu, dia nggak bakal maksa kamu dijodohin.
Aku putri sulung keluarga Zeng. Aku udah nikmatin kemewahan dan keistimewaan sejak aku kecil. Sekarang keluarga Zeng lagi krisis keuangan. Aku nggak bisa diem aja. Kalau aku bisa nyelamatin keluarga Zeng, aku bersedia. Kupikir dia hanya seorang putri yang manja dan sombong. Aku tidak menyangka dia akan, demi kehormatan keluarga, memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri. Aku meremehkannya. Tapi, aku tidak tega meninggalkanmu. Hei, apa yang kau lakukan? Aku ingin memberikan kali pertamaku padamu. Zheng Xiaoyuan. Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Aku tahu. Meskipun aku menikah dengan mereka, aku tidak akan biarkan mereka menyentuhku. Selama kau mau, kita bisa bertemu kapan saja. Apa kau ingin dengar? Apa yang baru kau katakan? Aku tahu. Aku hanya menginginkanmu. Apa kau yakin tidak akan menyesal? Tidak menyesal. Sebenarnya, kali pertamamu sudah diberikan padaku sejak lama. Hah? Di mana? Feng Ge, jangan bicara. Cintai aku. Dalam mimpi? Hei, Feng, kamu bangun? Aku di rumah keluarga Zeng. Oke, aku akan turun sebentar. Hei, Lin Feng. Aku akan menikah. Bisakah kamu meluangkan waktu untukku? Ah, pembuat onar. Kamu sudah jadi wanitaku. Siapa lagi yang akan kamu nikahi? Kuharap aku bisa. Tapi sekarang, keluarga Zeng. Hei, masalah keluarga Zeng, berhenti khawatir tentang itu, aku yang urus. Kamu bangun dan pakai baju. Aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Feng, Yuan, kita sudah sampai. Kediaman penguasa kota. Lin Feng. Kamu bilang bisa membantu keluarga Zeng. Kau tidak berpikir untuk menyelamatkan putri penguasa kota demi hadiah besar, kan? Ya? Dan tidak. Ah, tidak. Lin Feng. Ayo pulang. Putri penguasa kota, Gu Weiwei, tidak ada yang tahu penyakit aneh apa yang dideritanya. Dia sudah tidak sadarkan diri. Penguasa kota telah memanggil dokter-dokter terbaik. Mereka bahkan tidak bisa menemukan penyebabnya. Jadi bagaimana kau bisa menyembuhkannya? Feng, Yuan benar. Kau baru saja menyembuhkan ayahku, reputasimu melonjak. Jika kau tidak bisa menyembuhkan Gu Weiwei, pasti akan merusak reputasimu. Gu Weiwei tidak sakit. Itulah kenapa mereka tidak menemukan apa-apa. Apa? Tuan kota, Nyonya Tuan kota. Paman Gu, Tante Deng, ini yang saya ceritakan sebelumnya, dokter terkenal yang menyembuhkan ayah saya, Lin Feng. Jadi kamu menyembuhkan komandan tua. Kupikir kamu akan seorang tua. Tidak kusangka kamu semudah ini. Inti pengobatan ada di hati, bukan di usia. Ada orang yang seumur hidup menekuni pengobatan, tapi hanya menggores permukaan. Di luar, bisakah kamu sedikit lebih rendah hati dan rendah diri? Hanya mengatakan yang sebenarnya, praktik kedokteran di dunia ini aku punya keyakinan untuk bangga. Tuan Lin, saya harap Anda tidak hanya omong kosong. Tentang keluarga Zeng, saya sudah mendengar sedikit. Jika kamu bisa menyembuhkan penyakit Weiwei,
Saya pasti akan membantu keluarga Zeng bangkit kembali. Gu Tua. Komandan Tua, setidaknya penyebab penyakitnya jelas. Tapi kenapa Wei Wei tidak sadar? Kita bahkan tidak tahu. Apa kamu benar-benar percaya dia bisa menyembuhkan Wei Wei? Kamu tidak harus percaya padaku, tapi jika kamu terus menunda, seluruh kediaman Tuan Kota akan menghadapi pertumpahan darah. Berani kamu. Kamu berani mengutuk kediaman Tuan Kota. Nyonya Tuan Kota, Lin Feng hanya ingin membantu. Dia tidak bermaksud begitu. Dia pasti tidak bermaksud jahat. Ya, Tante Deng. Kak Feng mungkin bicara keras, tapi dia orang baik. Lihat, ayahku menyuruhku mengikutinya, dan aku belajar banyak. Apakah anak ini benar-benar hebat? Komandan Tua benar-benar mengirim Xiao Hong untuk mendukungnya? Sesuatu yang buruk telah terjadi. Sesuatu yang buruk, Tuan Kota, Nyonya Tuan Kota. Nona, dia membunuh seseorang. Apa? Zhang Ma, Wei Wei pingsan. Bagaimana bisa dia? Bagaimana tiba-tiba membunuh seseorang? Aku seperti biasa, bersama Hong Lian, mengganti baju Nona. Lalu Nona mencengkeram leher Hong Lian. Aku tidak bisa melepaskannya. Bagaimana bisa putriku yang manis dan penurut? Menangis tidak akan menyelesaikan masalah. Antarkan aku. Silakan, masuk. Wei Wei, ini ibu, hentikan sekarang. Dia kerasukan roh jahat. Dia tidak bisa mendengarmu. Danda, jika kau tidak mau mati, tetaplah di sini. Tapi, putriku baru saja lulus kuliah. Tidak adakah? Lin Feng, bisakah kau mengatasi roh jahat? Tuan Lin, jika kau selamatkan putriku, bukan hanya memberimu posisi wali kota, bahkan membantu keluarga Zeng bangkit kembali, aku rela. Pekerjaan wali kota itu berat, biarkan kau saja yang menjabat. Aku akan menyelamatkannya. Kau tinggal bayar. Ya, asal kau selamatkan putriku, berapapun, aku bayar. Bunuh setan dan usir roh jahat. Basmi ribuan hantu, atas perintah, diam. Feng, dia melihat ke sini. Dia tidak akan mencoba memakan kita semua. Lin Feng, aku bilang padamu penyakitnya tidak normal. Lihat dia. Dia ingin memakan kita. Apa yang kita lakukan? Pembuat masalah. Pekerjaan utamaku adalah mengusir roh jahat, dan kau meremehkanku. Bukankah kau mahasiswa kedokteran? Aku. Oh, iya. Pertama kali aku bertemu denganmu, kau memakai jubah Tao. Wei Wei, jangan. Ini lantai 3. Ketemu? Ayo. Aku sedang mimpi. Mungkin dia pahlawan yang datang menyelamatkanku. Wei Wei. Pak Lin, apakah Wei Wei baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Dia baru saja dirasuki roh gelap terlalu lama. Jiwanya rusak. Saya akan menulis resep sebentar lagi. Dia akan pulih setelah beristirahat. Terima kasih, Pak Lin. Yuan, Feng tadi luar biasa. Dia hanya menggunakan jarinya seperti itu, dan benda itu hilang dalam beberapa gerakan. Lin Feng, orang-orang ini sekarang semuanya baik-baik saja. Bisakah kamu menurunkannya? Masih ada orang lain yang menunggu kamu untuk menyelamatkan mereka. Cemburu? Aku. Kamu harus melepaskannya sekarang. Kamu belum pernah memelukku seperti itu. Baiklah. Wei Wei. Terima kasih atas kesulitannya, Pak Lin.
Pak Lin, tolong selamatkan Hong Lian juga. Biaya konsultasinya, saya akan bayar 2 kali lipat. Tidak masalah, asalkan Anda bayar. Cepat bagaikan hukum, pergi. Hong Lian, jangan takut, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Gu Zhang, bawa Hong Lian untuk beristirahat. Pak Lin, kamu bilang putriku telah diserang oleh roh jahat. Apa yang terjadi? Siapa yang mencoba menyakitinya? Ya, Wei Wei kami selalu polos dan baik hati, tidak pernah membuat musuh. Bagaimana bisa dia terlibat dengan hal-hal kotor itu? Dia tidak membuat musuh, tapi istana Tuan Kota adalah pohon tinggi yang menangkap angin. Saat pertama kali tiba di istanamu, saya menyadarinya. Dikelilingi oleh energi gelap. Kamar Gu Weiwei adalah yang terparah. Seseorang menggunakan putrimu untuk menghancurkan seluruh istanamu. Tuan Gu adalah pilar kota Rong. Siapa yang ingin menyakitinya? Hanya badut. Baru saja, saya tidak langsung mengejar Gu Weiwei. Saya hanya ingin melihat siapa sebenarnya di balik ini. Pak Lin, Anda sudah tahu? Buka kantong sutra ini, dan Anda akan mengerti. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, terserah Anda. Bagus. Bagus. Pak Lin, hari ini, Anda tidak hanya menyelamatkan putri saya Wei Wei, tetapi juga menyelamatkan seluruh keluarga Gu. Kebaikan besar ini, saya benar-benar tidak bisa membalas Anda. Ya, Anda tetap harus membayarnya. Saya pasti harus membalas. Mulai hari ini, kediaman Tuan Kota bersumpah untuk mengikuti Anda. Selama Anda memberi perintah, saya, Gu, pasti akan memberikan segalanya. Saya pikir saya benar-benar meremehkan Lin Feng. Sepertinya selama dia di sini, meskipun langit runtuh, semuanya akan baik-baik saja. Pak Gu, Anda selangkah di belakang kami, keluarga Song. Dalam hal ini, kami, keluarga Song, sudah menyatakan kesetiaan kepada Lin Feng. Ikuti Mas Feng, dan Anda akan hidup enak. Pak Lin, untuk penghinaan saya sebelumnya terhadap Anda, saya sungguh meminta maaf. Maaf. Tidak apa-apa. Saya orang yang selalu baik hati dan mudah bergaul. Saya tidak menyimpan dendam. Anda orang yang baik hati, Tuan. Masih sombong. Tapi, urusan ya urusan. Anda tidak bisa mengurangi bayaran saya meski 1 sen pun. Juga, tolong, Tuan Kota, untuk keluarga Zeng kami, selesaikan krisisnya. Pak Lin, tenanglah. Saya punya di sini. Kartu hitam tanpa batas belanja. Silakan diterima. Ini benar-benar kartu hitam tanpa batas. Keluarganya jauh kurang kaya dari keluarga Zeng, tetapi tindakan ini cukup murah hati. Dan kartu hitam tanpa batas. Pak Gu begitu murah hati dengan satu tindakan. Kami hanya memberi 10 juta, apakah itu terlalu sedikit? Sepertinya saya harus membalas Mas Feng dengan bekerja seperti kuda. Mengenai masalah keluarga Zeng, saya akan menanganinya sendiri. Saya pasti akan memberi Anda hasil yang memuaskan. Terima kasih, Tuan Kota Gu, atas bantuan Anda. Kebaikan Anda kepada kami tidak akan pernah kami lupakan. Nona Zeng, Anda terlalu sopan. Pengacau. Orang yang paling harus kamu ucapkan terima kasih, bukankah itu aku? Aku? Ibu? Apa yang terjadi? Hanya dalam beberapa hari, kamu telah meninggalkanku. Bahkan keluarga Duan. Ditekan dari segala sisi. Dan hampir runtuh. Shu Zhen, jangan takut. Aku akan selalu di sisimu. Shu Zhen, semua yang kamu hilangkan sekarang adalah karena Lin Feng itu. Bukankah kamu ingin balas dendam? Tentu saja aku ingin. Aku bermimpi mencabik-cabiknya. Tapi dia masih didukung oleh kepala tua. Bagaimana aku bisa membalas dendam? Kepala tua,
mengeluarkan perintah daftar hitam yang menargetkan keluarga Zhao dan Duan. Mengapa keluarga Duan baik-baik saja? Karena kita memiliki pendukung yang lebih besar lagi. Ayah, Om Duan, apa maksudmu dengan itu? Mungkinkah di Rongcheng ada kekuatan yang lebih besar dari ketua lama? ketua lama memang sangat dihormati. Tapi dia sudah pensiun. Sekarang di Rongcheng, yang berkuasa adalah Tuan Kota. Kapan keluarga Duan bersumpah setia kepada Tuan Gu? Bukan Tuan Gu, tapi seorang tokoh kuat yang telah sepenuhnya menguasai keluarga Gu. Apa? Ada orang lain yang ingin merebut tahta? Keluarga Duan kami sudah memberikan segalanya kepada tokoh itu untuk membantunya naik ke tampuk kekuasaan. Jika itu terjadi, kami akan menjadi kontributor utama. Di Rongcheng, hanya kalah dari satu orang, di atas 10.000 lainnya. Zipeng, kalian luar biasa. Bayangkan kalian bisa kenal dengan tokoh besar seperti itu. Zipeng, aku tunanganmu sekarang. Bisakah kau membantuku? Perkenalkan aku pada tokoh kuat itu. Tentu saja. Bagaimana bisa aku hanya diam dan melihat wanitaku sendiri menderita? Shuzhen, tanda tangani saja milik keluarga Zhao perjanjian transfer saham. Aku akan menyampaikannya untukmu. Semua saham? Aku harus mentransfer semuanya? Tuan Kota mengurus urusan besar, dana yang dibutuhkan pasti sangat besar. Begitu dia berkuasa, kita akan menuai keuntungan 2 kali lipat. Banyak orang ingin berteman dengan Tuan Kota, tetapi tidak punya cara. Shuzhen, jika bukan karena kamu calon menantu perempuanku, kesempatan ini tidak akan kamu dapatkan. Terima kasih, Pak Duan. Aku akan segera mengurusnya. Begitu aku menjadi asisten tangan kanan Tuan Kota, aku akan membuat Lin Feng membayar dengan nyawa anjingnya untuk dikubur bersama ibuku. Tidak perlu menunggu sampai saat itu. Aku sudah mengirim pembunuh bayaran teratas dari dunia bawah. Aku yakin sebentar lagi kamu akan bisa menggunakan kepala Lin Feng sebagai bola sepak. Zipeng, kamu sangat baik padaku. Kodok menjijikkan Lin Feng itu, bahkan jika dia bereinkarnasi belasan kali, dia tidak akan layak untukmu, bahkan sehelai rambut pun tidak. Tentu saja, aku, Duan Zipeng, adalah yang terpilih. Lin Feng, orang kampung itu, bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Zheng Xiaoyuan. Sudah gelap, belum kamu temukan cara membalas budi padaku? Kamu masuk 10 menit lagi. Lanjutkan. Mungkinkah kamu butuh 10 menit untuk menyiapkan kejutan untukku? Waktunya habis. Zheng Xiaoyuan buka pintunya. Apa-apaan? Wah, trik ini lagi? Sepertinya malam ini aku akan dimanjakan. Jangan keras-keras. Kamu mengganggu suamiku. Zheng Xiaoyuan, kamu ngomong apa? Suamimu benar, berdiri di sini. Kamu punya berapa suami? Bagaimana dengan suamiku? Hanya kamu. Tapi mereka hanya solusi sementara. Aku tidak pernah biarkan mereka menyentuhku. Di mana kamu belajar trik-trik ini? Suamiku sayang, apa kamu benar-benar akan menyia-nyiakan waktu indah untuk omong kosong ini? Apa yang kamu takutkan? Jika mereka berani macam-macam denganku, aku akan kirim mereka ke neraka. Zheng Xiaoyuan, ini pilihanmu sendiri.
Lakukan apa yang kamu mau padaku. Zheng Xiaoyuan, aku pikir kamu tidak berhasil membuatku dikhianati. Apa kamu sengaja main-main denganku? Bukankah internet bilang kalian para pria suka hal seperti ini? Terima kasih, tapi aku tidak suka. Tidak suka? Lihat sendiri. Kamu hampir saja melumatku. Ini hukuman. Lain kali, jika kamu melakukan omong kosong ini lagi, aku akan melakukannya lebih keras. Aku tidak akan melakukannya lagi. Bagus. Dasar brengsek. Tapi, aku benar-benar tidak akan lain kali. Stamina pria ini menakutkan. Jika seseorang diracuni oleh bubuk erosi, wow. Tampilan fokus Lin Feng terlalu tampan. Dia tidak hanya tampan, tapi ilmu bela dirinya luar biasa, dan keterampilan medisnya ilahi. Dia bahkan bisa menangkap hantu. Pria yang luar biasa ini adalah milikku, Zheng Xiaoyuan. Jika seseorang diracuni oleh racun bubuk erosi, jarum pertama untuk mengobatinya harus ditempatkan di mana? Jarum pertama menusuk titik akupuntur Tanzong untuk menstabilkan meridian jantung, melindungi laut Qi, dan jangan biarkan racun jahat menyerang jantung. Salah. Jarum pertama harus mendarat di titik Bai Hui untuk membangkitkan semangat dan menenangkan jiwa. Ya ampun, jika dunia luar tahu bahwa 5 dokter ajaib senior Cina ini di hadapannya seperti anak kecil, itu akan menyebabkan keributan besar. Kalian benar-benar yang terburuk kelas yang pernah saya ajar. Pak Lin, apakah Anda pernah mengajar orang lain tentang kedokteran sebelumnya? Belum. Kalau tidak, saya akan dipacu oleh kalian yang bodoh-bodoh, sampai sakit karena marah. Baiklah, hari ini, kita berhenti di sini. Pergi dan ulangi. Lain kali kalau saya bertanya, jika ada yang salah lagi, kalian akan menyalin buku pedoman akupunktur lengkap 100 kali. Kelas selesai. Xuanji sangat beruntung, dia menerimaku sebagai murid yang berbakat. Ngomong-ngomong, aku sudah mendapat cukup uang. Aku harus pulang suatu saat, biarkan Xuanji bertemu istri muridnya. Feng, apa yang kamu lakukan di sini? ini Wei Wei. Dia sudah sadar, ku dengar kamu menyelamatkannya. Dia ingin datang dan berterima kasih secara langsung. Feng, aku menyerahkan diriku padamu sebagai istrimu. Waktunya membalas budi keselamatan jiwa. Adik, dan kau terlambat. Kakak, apa lehermu alergi? Kakak Feng, bukankah kau seorang dokter ajaib? Kenapa tidak kau periksa kakakku? Periksalah dia. Yah, kakakmu, itu bukan reaksi alergi. Juga, aku menyelamatkanmu, orang tuamu membayarku. Kau tidak perlu membalas dengan menikahiku. Aku tahu. Tapi, selama aku tidak sadar, hari-hari itu, setiap hari gelap, aku tidak bisa melihat cahaya. Kaulah, kakak Feng, yang muncul seperti pahlawan yang mengguncang dunia. Kakak Feng, kau menyelamatkanku. Adik. Sedangkan aku, kakakmu, aku sungguh bersimpati dengan pengalamanmu. Tapi, dia dan aku sudah bersama. Dan kami akan menikah akhir bulan ini. Kau dipersilakan datang. Oh, begitu. Wei Wei, tidak apa-apa. Wei Wei, ada banyak pria baik di dunia ini, seperti, misalnya, Feng, Zhang, jangan khawatir. Aku di sini untuk bergabung denganmu, bukan untuk memisahkan kalian. Mulai sekarang, anggap aku sebagai adik perempuan. Apakah kamu benar-benar hanya di sini untuk menjadi adik, dan tidak mencuri priaku? Hanya adik, tapi aku tidak tahu apakah Feng, kamu bersedia. Aku akan mengatakan ya untuknya.
Mulai sekarang, aku akan merawatmu dengan baik. Pria ini terlalu baik juga bukan hal yang baik. Aku juga tidak jelek. Kenapa tidak ada yang suka padaku? Apakah karena Feng memiliki buku rahasia seni bela diri? Oh, ngomong-ngomong, Feng, aku punya sesuatu yang penting. Aku perlu bicara denganmu sendirian. Begitulah adanya. Feng, kamu akan membantu kami, kan? Yah Wei Wei, aku bisa membantu. Tapi kita harus menjaga semuanya jelas. Tidak masalah. Feng, kamu sangat baik. Kamu. Wei Wei. Aku kakakmu, kamu bisa bicara saja. Kenapa kamu menciumku? Feng, kamu terlalu kolot. Di luar negeri ciuman di pipi adalah salam. Aku hanya terlalu bersemangat. Jadi aku menggunakan metode ini. Sama sekali tidak ada niat buruk. Ini ciuman tangan. Itu mewakili kesopanan dan rasa hormat. Dan berhenti. Kamu kecanduan mencium? Feng, aku hanya berpikir kamu terlalu serius. Aku ingin menggodamu. Ini masalah bercanda? Beruntungnya kamu, Feng adalah pria baik. Kalau tidak, hari ini, kamu akan dalam masalah besar. Tentu aku tahu. Feng, kamu pria baik. Kalau tidak, aku tidak akan. Feng, itu peluru. Seseorang mencoba membunuh kita. Feng, awas. Gerakan yang klise. Akui saja, siapa yang mengutusmu untuk membunuh kami? Kak Feng, kita masih belum tahu siapa yang mengirimnya. Bagaimana jika mereka menangkapmu saat lengah dan menyakitimu? Bajingan ini, bahkan dengan 10 nyawa, mereka tidak bisa menyentuhku. Benar, Kak Feng. Kamu orang yang bisa menghancurkan peluru dengan tangan kosong. Beritahu ayahmu tentang apa yang terjadi hari ini, dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Aku pulang dulu. Zhao Shuzhen, Duan Zipeng. Jalan yang begitu terang kamu menolak untuk mengambil, tapi kamu malah mencari mati. Aku akan kabulkan permintaanmu. Ah? Ibumu belum pulang kerja? Belum. Aku telepon dia, dan dia bilang masih sibuk dengan pekerjaan. Lin Feng, Tuan Gu ini, bukankah dia berinvestasi di keluarga Zeng kita? Kenapa ibuku masih kelihatan sangat sibuk sekali? Lagi pula, perusahaan itu hampir bangkrut. Meski kebocoran sudah ditambal, untuk keluarga Zeng pulih, masih butuh waktu. Lin Feng, bagaimana kalau kamu yang ambil alih? Jadi, ketua, kan? Dengan begitu, ibu bisa santai. Si pengacau kecil, kamu benar-benar tahu cara membuat masalah untukku? Kamu peduli sama ibumu, tapi tidak peduli pada kekasihmu? Oh, ayolah. Bukankah itu karena aku pikir kamu pintar? Semua yang kamu lakukan sangat bagus, jadi mengelola perusahaan, pasti kamu akan hebat. Ah, yang paling aku suka adalah di FM. Makan enak dan tidur sampai siang. Jadi, apa kesukaanmu sekarang? Hah? Masih makan enak dan tidur. Dan bersamamu? Cowok bau. Baiklah. Kalau begitu akan aku puaskan kamu sekarang. Feng? Feng, adikku dalam masalah, kamu harus menyelamatkannya. Tenang saja. Ceritakan detailnya. Kata adikku, dia seharusnya menyelesaikan pekerjaan hari ini. Tapi tidak ada kabar darinya. Aku khawatir dia. Kau melihat sesuatu? Kelihatannya tidak bagus. Tapi dia tidak dalam bahaya langsung. Feng, tahukah kau di mana adikku? Aku akan menyelamatkannya. Tidak. Kau hanya tinggal kulit dan tulang. Apa yang akan kau lakukan? Pergi cari Pak Song untuk minta bantuan. Jika kita kirim seseorang sekarang, saat mereka menemukannya, dia sudah mati. Lalu, jika adikku tidak kembali, aku juga tidak mau hidup. Lin Feng, kau harus menyelamatkannya.
Dia begitu baik pada kita. Serahkan padaku. Jangan khawatir. Jangan beritahu siapapun. Feng, asalkan kau membawa kembali adikku, aku akan menjadi pengikut setiamu untuk kehidupan selanjutnya dan selanjutnya. Feng, bagaimana kau melakukannya? Mungkinkah dia, dewa yang turun ke bumi? Apa itu benar? Apakah dia pergi meninggalkanku tiba-tiba? Jin, ini aku, Lin Feng. Pak Lin. Kak, sadar dong. Pak Lin. Tolong aku. Sial. Orang-orang itu, bagaimana mereka bisa memberimu obat ini? Apa aku akan mati? Kalau tidak, kenapa aku bisa melihat Lin Feng, pria yang tak bisa aku tapi sangat kucintai? Untungnya, racunnya tidak mencapai jantung atau paru-parumu. Kalau tidak, kita harus melakukan hal, pria wanita. Kak, aku sudah mengeluarkan semua racun dari tubuhmu. Bagaimana perasaanmu? Pak Lin, benar-benar kamu. Jadi itu bukan halusinasi. Bukan. Xiao Hong mencarimu, tidak menemukanmu, jadi dia datang padaku. Kukira kamu dalam masalah, jadi aku datang mencarimu. Aku pikir aku tidak akan pernah bertemu lagi denganmu di hidup ini. Tidak apa-apa. Aku pikir kakakku akan tetap tenang bagaimanapun, tidak kusangka dia juga takut. Aku hanya... Apa yang baru saja terjadi? Aku... Kakak ipar. Kau terluka. Aku baru saja kembali ke Rongcheng. Saat Tuan Kota memberiku misi rahasia. Tapi aku tidak menyangka akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Aku tidak hanya diracun, tetapi juga terluka. Sial. Berani-beraninya mereka macam-macam dengan kakak iparku. Di mana mereka? Akan kuajari mereka. Aku membunuh mereka semua. Misi selesai. Kakak ipar. Kau luar biasa. Pahlawan wanita sejati. Aku tidak sebanding denganmu, Tuan Lin. Jika bukan karena dirimu, mungkin aku akan dibiarkan membusuk di alam liar. Kakak ipar. Lukamu terlalu dekat dengan jantungmu. Perlu perawatan segera. Maafkan kelancanganku. Kak, sosokmu luar biasa. Tenang, ini iparku, ini iparku. Aku hanya merawat lukanya. Pak Lin, silakan. Aku tidak takut sakit. Kak, apa yang kamu katakan? Bahkan tanpa bius, aku tidak akan membuatmu merasakan sedikit pun rasa sakit. Selesai. Lukaku benar-benar sembuh. Pak Lin, apa kamu dewa? Kak, maksudmu apa? Lihat, lukamu sudah sembuh, biarkan aku mengantarmu pulang. Sebelum aku kembali, aku perlu mengambil sesuatu dulu. Duan Shu. Zipeng bagaimana? Apakah Lin Feng sudah dibunuh? Lin Feng si kampungan itu, orang yang saya kirim adalah pembunuh bayaran teratas di dunia bawah. Saya kira sekarang, mayatnya sudah dingin. Begitu saja dia selesai. Itu terlalu ringan untuknya. Kita harusnya menangkapnya, mematahkan anggota tubuhnya, lalu mengulitinya hidup-hidup. Cukup. Setelah malam ini,
kau akan menjadi istri dari Wakil Komandan Rong Cheng. Menyebut sampah ini hanya membuang-buang napas. Oh, Zipeng. Rencana bos berhasil. Bos, dia sudah mengendalikan Gu Weiwei sejak lama. Begitu Anda memberi perintah, Gu Weiwei itu akan membantai seluruh kediaman tuan kota. Keluarga Song mantan kepala, Song Jinshu, sudah dilenyapkan oleh rencana bos. Song Lijun mendengar kabar itu dan muntah darah lalu pingsan di tempat. Keluarga Song tidak ada yang bertanggung jawab. Kita bahkan tidak perlu melirik ke arah mereka. Sekarang, hanya mantan orang terkaya, keluarga Zeng, yang belum ditangani. Tapi keluarga Zeng sudah seperti cangkang kosong, goyah dan hampir runtuh. Tugas kita hari ini adalah segera mengakuisisi keluarga Zeng. Dengan begitu, seluruh Rongcheng akan berada di tangan bos. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo pergi sekarang. Wanita itu, Zeng Xiaoyuan, dia berani, demi dia, menekan kita. Hari ini, aku akan membuatnya berlutut di tanah dan menggonggong seperti anjing. Lin Feng. Itu hanya mimpi. Yuan, kamu mimpi apa? Aku mimpi tentang Lin Feng dan istrinya. Sesuatu terjadi pada mereka. Tidak mungkin. Sebelumnya, aku pikir kakakku adalah orang paling luar biasa di dunia sampai aku bertemu kakak Feng. Dia benar-benar mengubah pandanganku. Mereka berdua luar biasa, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Tapi, mereka sangat mampu. Kenapa mereka belum kembali padahal sudah larut? Lin Feng hilang. Ibu? Kenapa ibu kerja sampai larut? Lin Feng bukankah dia sudah menyuntikkan modal ke keluarga Zeng? Apalagi yang salah? Kapan Lin Feng menginvestasikan uang di grup? Dia sengaja mengatakan itu pada Yuan, lalu dia menghilang. Benar, Tante Liu. Kesenjangan pendanaan sudah teratasi. Pekerjaan lanjutan perlu dilakukan langkah demi langkah. Jangan terlalu memaksakan diri juga. Baik. Apapun maksud Lin Feng, Yuan dan Xiao Hong keduanya naif dan tidak mengerti intrik. Sebaiknya jangan biarkan mereka khawatir. Aku mengerti. Kamu baru saja bilang Lin Feng hilang. Ada apa dengan itu? Oh, Lin Feng bilang dia menghitung bahwa sesuatu terjadi pada kakak ipar dan pergi menyelamatkannya. Apa maksudmu menghitung? Lihat, Lin Feng. Dia bukan hanya dokter yang sangat terampil, dia juga seorang pendeta Tao. Jadi dia bisa mengetahui hal-hal yang kita orang biasa tidak tahu. Betul, Ibu Liu. Kamu belum lihat apa yang bisa dilakukan Lin Feng itu luar biasa? Satu hal bahwa Lin Feng adalah dokter brilian tapi juga pendeta Tao, ini terlalu tidak masuk akal. Mungkinkah dia? Ketua Liu, perusahaan Zeng hanya cangkang. Kami datang hari ini untuk berdiskusi dengan Anda. Rincian akuisisi. Cangkang? Ketua Duan, saya lihat orang-orangmu hanya numpang hidup, kan? Informasi mereka sudah sangat ketinggalan. Keluarga Zeng kami sudah menerima investasi. Kami sama sekali tidak perlu akuisisi Anda. Zeng Xiaoyuan. Dulu saat kau memilih pria, kau buta. Sekarang perusahaan Zeng hampir bangkrut, dan kau masih pura-pura buta. Aku rasa kedua matamu itu harus dikasih ke anjing. Berani kau? Duan Zipeng lepaskan Yuan. Nona Zeng, kenapa tidak tanya ibumu dulu? Apakah perusahaan Zeng sekarang hanya tinggal cangkang? Ibu. Grup Zeng memang berada di titik kritis hidup dan mati. Tapi apapun hasilnya, aku tidak akan menjual perusahaan Zeng. Kamu jual atau tidak, bukan urusanmu. Aku bawa kontrak hari ini. Kalau kamu tidak tanda tangan, kamu harus tanda tangan. Kamu sudah kelewatan. Bu. Keluarga Song dan keluarga Zeng terikat oleh pernikahan. Mengintimidasi keluarga Zeng di depan mataku. Kamu pikir keluarga Song kami sudah tidak punya siapa-siapa? Keluarga Song? Betul, sudah tidak ada. Kakakmu selingkuh.
Ayahmu terbaring di tempat tidur, sekarang keluarga Zeng hanya tinggal kamu, seorang anak manja yang tidak berguna. Aku benar-benar tidak melihatmu sebagai manusia. Tidak mungkin. Feng sendiri yang menyelamatkan kakakku, mereka tidak mungkin selingkuh. Lin Feng, pengemis kotor itu, apa yang bisa dia selamatkan? Oh, iya. Lin Feng selingkuh. Selingkuh besar-besaran? Tidak, itu tidak mungkin. Kakak ipar, kamu bilang mau ambil sesuatu, dan ini yang kau maksud? Aku harus menyerahkan ini kepada Tuan Gu. Tuan Kota sudah memberitahuku. Jika bukan karena dirimu, kami tidak akan pernah tahu bahwa seseorang ingin mengganggu ketentraman di Kota Rong. Kakak ipar, aku melakukan ini hanya demi uang, jangan anggap aku pahlawan. Aku tahu, meskipun seseorang membayarmu banyak, kau tidak akan pernah berbuat jahat. Tentu saja. Xuanji mengajariku sejak kecil, malas-malasan tidak apa, tapi berbuat jahat tidak. Baiklah, kakak ipar, kita masih harus membersihkan para bajingan itu. Ayo. Orang kota memang rumit. Aku agak rindu masa saat aku mandi bersama Xuanji. Oh, ya. Lin Feng sudah dihabisi. Benar-benar dihabisi. Tidak. Itu tidak mungkin. Yuan, Ibu. Lin Feng sangat kuat. Bagaimana bisa dia dibunuh oleh mereka? Jangan berani-berani membuat kebohongan saat adikku dan Feng pergi. Menyebarkan kebohongan di sini. Keluarga Song sudah tidak seperti dulu, tapi di belakang kami, masih ada kediaman Tuan Kota. Jika kau tidak ingin membuat ini terlalu buruk, maka pergilah dari sini sekarang. Kami hanya mengikuti perintah Tuan Kota untuk datang dan mengambil alih keluarga Zeng. Mustahil. Kami berhutang budi pada keluarga Tuan Kota. Dia berjanji akan berinvestasi pada kami. Kau mengarang cerita. Ada batasnya, kan? Oh, benarkah? Ketua Liu, apakah Anda menerima investasi? Ibu. Ini tidak mungkin. Tuan Gu jelas-jelas berjanji padaku. Karena saat ini, sama sekali tidak ada Tuan Gu. Seluruh Kota Rong sudah menjadi milik Tuan kami. Sudah pasti. Jadi, di balik semua ini, seseorang telah bersekongkol. Seseorang ingin merebut posisi Tuan Kota. Sejak zaman dulu, itu selalu untuk yang mampu. Ketua Liu, sekarang bisakah Anda menandatangani kontraknya? Warisan 100 tahun keluarga Zeng kami bisa hancur dalam sekejap, tapi tidak boleh jatuh ke tangan pengkhianat. Lupakan saja. Ayah, kenapa buang kata-kata dengan mereka? Jika mereka tidak mau dengar, mereka perlu diberi pelajaran. Tolak bersulang, lalu minum hukuman. Ketua Liu, menjanda selama bertahun-tahun, hari-harimu pasti cukup sepi ya. Bagaimana kalau kakak laki-lakimu menemanimu untuk sedikit kegembiraan lagi? Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun pada ibuku, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Ayah, kau suka yang tua, tapi yang muda tampak marah. Kau. Aku di sini. Siapa yang berani menyentuh mereka? Penjaga, usir bocah ini dari sini. Apa yang kamu lakukan? Xiao Hong. Lepaskan aku. Kamu pikir sedang apa? Jika ada masalah, lampiaskan padaku. Lepaskan anak-anak itu. Baik. Asalkan kamu merawatku dengan baik, aku akan melepaskan mereka. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan ibuku. Mulai hari ini, keluarga Zeng kalian adalah kelas bawah. Paman, Duanku menyukai ibumu adalah keberuntungan ibumu. Pergi. Jika kamu begitu hebat, lepaskan aku. Lepaskan? Kapan dulu kamu pernah melepaskanku? Kamu, putri keluarga Zeng, masa kamu bisa menyukai Lin Feng? Lin Feng sekarang, dia pembawa sial. Keluargamu telah dibawa ke keadaan ini. Omong kosong. Lin Feng tidak hanya seorang dokter brilian, seorang ahli bela diri, dia bahkan bisa menangkap hantu.
Dia 1000 kali lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Kamu tidak benar-benar berpikir. Dia akan datang menyelamatkanmu, kan? Kalau begitu, kita perlu menyewa pendeta Tao untuk memanggil arwahnya. Bajingan, lepaskan ibuku. Kak, Meskipun itu putus, aku ingin putus dengan bermartabat dan dengan hati nurani yang bersih. Bu, Tante Liu, Lin Feng, Lin Feng, kamu tidak punya sopan santun. Ibu, di dunia ini tidak ada yang bisa membunuhku. Selanjutnya, kamu lihat aku membalaskan dendam untukmu. Ayah. Lin Feng, berani kamu? Tahukah kamu siapa pendukung kami? Apakah dia? Ya? Tuhan. Ah, Apa kamu baik-baik saja? kamu menakutiku. Tidak apa-apa. Siapa yang mengganggumu? Aku akan melipat gandakannya dan membuat mereka membayar. kenapa? Lin Feng hanyalah seorang pria yang dibesarkan di pegunungan. Aku tidak percaya, aku takut padanya. Kak, apa yang ada di tas ini? Itu sangat menyeramkan. Jika kamu tidak ingin mimpi buruk, aku sarankan jangan melihat. Kalian tidak dapat tiga untuk orang dewasa. Ini tidak mungkin. Bagaimana dengan keluargaku? Kalian juga tidak dapat 3. Dengan trik kecilmu, Tuan Lin sudah lama melihatnya. Dia menyiapkan penyergapan sebelumnya, menunggumu masuk satu persatu, dan menangkap kalian semua. Kapan kalian merencanakan ini? Waktu terakhir Wei Wei memanggilku, itu untuk membahas ini. Tuan Lin, kali ini, berkat bimbinganmu, kami bisa melenyapkan sisa-sisa yang tersisa. Sepenuhnya, sekarang hanya Duan Zipeng dan Zhao Suzhen yang tersisa. Feng, karena kamu memiliki dendam lama dengan mereka urusanmu. Mereka benar-benar jahat. Jangan biarkan mereka mudah lepas. Kamu? Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang menakutkan seperti itu? Kamu? Siapa kamu? Apa statusku? Kamu tidak layak tahu. Sudah lama aku bilang padamu. Feng sangat berbakat, kamu buta dan bodoh. Dan menyerahkannya padaku. Lin Feng. Lin Feng, maafkan aku. Ya, aku buta melihat nilaimu. Itu Duan Zipeng yang menipuku. Dia. Semua karena dia. Hei, tidak punya malu? Kamu berani bilang insiden dengan pembunuh bayaran tadi tidak ada hubungannya denganmu. Saat pesta pertunangan dulu, kamu, kata demi kata, menghina dan merendahkan Tuan Lin. Aku ingat semuanya dengan jelas. Lin Feng, aku tahu kamu masih menyukai aku. Waktu itu, pembatalan pertunangan kita kamu tidak menyetujuinya. Benar? Kamu masih menyukai aku? Bisakah kau menikahiku? Maukah kau menikahiku? Tidak. Aku tahu kalian semua menyukainya. Tapi akulah tunangan sejatinya. Kalian pergi semuanya. Berisik. Sampah ini pantas dibuang. Ketua Liu, ini yang saya janjikan kepada Tuan Lin mengenai peningkatan investasi. Waktu itu tertunda karena membersihkan unsur-unsur korupsi. Jangan ambil hati. Tuan Gu, Anda terlalu khawatir. Terima kasih atas bantuan Anda.
Setelah grup Zeng kami kembali ke jalur yang benar, saya akan membalas Anda 2 kali lipat. Ketua Liu, Anda terlalu baik. Jika kita bicara tentang siapa yang paling pantas berterima kasih, itu pasti Tuan Lin. Dia adalah penyelamat semua orang. Kakak Feng, tenanglah. Saya sudah meminta ayah saya mentransfer tambang emas atas namanya kepada Anda. Itu seharusnya menjadi mahar saya. Tapi saya ingin memberikannya kepada Anda sekarang. Tuan Lin, aset keluarga Song kami tidak banyak, jadi saya akan memberikan semua properti dan tanah di seluruh negeri sebagai tanda terima kasih. Tepat sekali, Kakak Feng, dan saya, seorang pekerja gratis, mulai sekarang, beri perintah saja, saya akan menembus api dan air tanpa ragu-ragu. Oh, kamu? Cukup baik jika kamu tidak membuatnya masalah. Xiao Feng, saya punya banyak hal untuk berterima kasih padamu. Tanpamu, tidak akan ada keluarga Zeng. Mulai hari ini, ketua grup Zeng akan menjadi dirimu. Ah, tidak. Hei, uang dan kekuasaan semua milikmu. Ibu saya dan saya akan membantu Anda mengelolanya. Baiklah kalau begitu, saya tidak akan sungkan dengan kalian semua. Dengan uang sebanyak itu, saya bisa santai sepanjang sisa hidup saya. Sudah waktunya kembali bersama Tuan Peri yang cantik itu sedang pamer. Lin Feng, lihat. Ini adalah tempat di mana kita pertama kali bertemu. Ya? Di sini. Pertama kali kita bertemu, kau memukulku. Siapa yang menyuruhmu mencoba membuka pakaianku begitu kita bertemu? Tapi aku senang bertemu denganmu. Ah, jika aku tahu, aku tidak akan mengambil jalan ini. Hei, apa maksudmu dengan itu? Aku sudah menjadi milikmu sekarang. Sudah terlambat untuk menyesal. Hei, aku salah. Aku hanya bercanda. Lin Feng, bagaimana jika guru tidak menyukaiku? Siapa peduli jika dia menyukaimu? Aku menyukaimu, itulah yang penting. Baiklah, kalian berdua, keluarlah, kalian mengikuti kami. Memang, tidak ada yang luput dari Tuan Lin. Apa yang kalian lakukan di sini? Aku dengar kau akan pulang, Kak Feng. Aku dan adikku hanya ingin pergi melihat-lihat. Pak Lin, Anda sangat ahli. Jadi kampung halamanmu pasti sangat istimewa. Jadi kami pikir kami akan datang melihat dan memperluas wawasan. Kami hanya tidak tahu apakah Anda, Pak Lin, keberatan. Hei, tidak ada yang bisa dilihat. Hati-hati di gunung ular, tikus, serangga, dan semut bisa menggigitmu. Kau akan mati di selokan. Ah. Oh, Wei, jangan takut. Dia hanya bercanda denganmu. Jika dia bisa membiarkanmu terluka di gunung ini, maka reputasinya sebagai tabib terbaik akan diserahkan kepada orang lain. Feng sangat jahat. Dia sengaja menipuku. Baiklah, karena kalian sudah di sini, ayo naik gunung bersama. Sudah larut begini. Jika kita tidak segera naik, akan terlambat. Ayo. Hei, guru. Kamu sudah keluar dari pertapaan, kupikir kamu masih bertapa. Jadi ini gurunya, dia seorang wanita, dan dia cantik. Dia terlalu muda. Guru yang cantik sekali. Berapa umurnya? Bisa menjadi guru dari kakak Feng. Ah. Kemarin, kamu membantuku melewati hambatan. Pertapaan kali ini lancar. Aku keluar hanya dalam beberapa hari. Kemarin. Ah, guru. Jangan bilang begitu. Kenapa kamu tiba-tiba kembali? Guru, aku turun gunung, tiba-tiba aku merasa kamu di atas gunung, kesepian sendirian, tanpa teman. Ah, hatiku sakit. Jadi, aku turun dan menemukan para wanita ini, untuk menemanimu dan menghiburmu. 3 wanita muda ini cukup cantik. Masih muda, tapi dia bilang kami cantik. Aneh sekali. Guruku luar biasa. Sapa? Halo, guru. Muridku, ketiganya. Mereka bukan semua istrimu, kan? Bukan. Hei, guru, jangan bicara sembarangan. Di dunia fana, mereka menganut monogami. Baiklah, penjelasan hanya menutupi. Naik gunung bersama gurumu. Aku tidak bisa menjelaskan padamu. Baik, ayo, biarkan aku menunjukkan dunia di atas gunung. Ayo.